bahkan ada ancaman-ancaman yang arahnya tuh ke intimidasi gitu loh Mas. Tapi aku sampai mau ngomongnya aja tuh nggak tega Mas. Nggak tega, atau tut nanti jadi tut gitu. Sampai ada yang gini, halah anak abah satu ini, kamu juga kalau ketemu aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya aku curiganya, kita sih mencurigai bahwa itu memang ada yang briefing ya Mas. Karena komen-komennya itu tuh serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, tim kami baru saja mendapatkan video yang sangat menarik ya di channel YouTube Podcast Pejuang yang dipandu oleh Bung Khozin. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya memang tertarik untuk melihat video fullnya, silakan langsung ke Podcast Pejuang, di mana narasumbernya adalah salah satu anak abah yang juga relawan dari tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada saat Pilpres yang lalu. Di sini menariknya adalah sosok wanita cantik yang dikenal dengan nama Latifina Baswedan ini, atau yang kerap disapa dengan Mbak Vina, ini menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya selama menjadi relawan dari Anies Baswedan. Dan bisa dikatakan apa yang dikatakannya ini cukup mengerikan dan mengejutkan ya. Karena memang sosok seperti Mbak Vina ini ya sebenarnya nggak ada bahaya-bahayanya. Malah mungkin bagi banyak orang dan juga terutama para pria itu melihat bahwa Mbak Vina ini ya enak dipandang mata. Jadi tidak pentas untuk disakiti, baik itu verbal ataupun berbentuk fisik. Nah di sini kita sangat mengerikan dan juga menyedihkan ya, karena memang beliau menceritakan bagaimana pernah ada suatu masa dia diperlakukan sangat tidak enak dan tidak pantas dialami oleh seluruh wanita. Dan bagaimana statement lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Anak abah ya? Anak abah. Anak abah. Lu kenapa disebut anak abah, Bin? Karena waktu kemarin selama kampanye Pilpres itu kan termasuk yang sering ngonten ya Mas ya. Ngonten ada di channel YouTube yang Sentri Indonesia itu. Kemudian kan dipercaya sebagai jubir muda waktu itu. Jadinya sempat datang ke beberapa podcast. Dan di situ banyak ngejawabin buzzer-buzzer juga Mas. Jadi kan jadi predikat anak abah bahkan sampai sekarang tuh masih melekat Mas. Udah setahun berlalu ya. Ya, nah saya nggak perlu perkenalkan lagi ya karena sudah terkenal namanya, bahkan lebih terkenal dari hostnya. Nggak juga loh. Tapi saya tahu kamu sebagai anak abah pasti sudah terbiasa tabah karena sering dibully, bukan? Kayaknya udah kebal Mas. Udah kebal, udah biasa aja, udah di titik yang kalau ngebaca komen yang meskipun itu hate comment tapi bisa bacanya sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi memang salah satu kriteria anak abah itu adalah tabah. Betul ya. Harus tahan banting, terus ya membaca hal-hal yang noise itu jangan sampai kita anggap sebagai voice gitu Mas. Bulian yang paling kejam. Gini Mas, kalau aku merasanya bulian paling kejam adalah ketika itu tuh merendahkan perempuan gitu Mas. Apa itu? Yang berbau misalnya seksual gitu Mas, dan bahkan ada ancaman-ancaman yang arahnya tuh ke intimidasi gitu loh Mas. Yang parah tuh TikTok sih Mas. Jadi ketika kamu dibully sampai dikatain apa gitu? Wah, di DM itu. Tapi aku sampai mau ngomongnya aja tuh nggak tega Mas. Atau tut nanti jadi tut gitu. Sampai ada yang gini, halah anak abah satu ini, kamu juga kalau ketemu aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai ada yang kayak gitu Mas. Itu menurut aku yang paling agak dek gitu bacanya Mas. Cuman karena ya udah gitu. Cuman itu kira-kira yang ngomong orang, bukan mesin. Aku lupa sih Mas. Tapi emang banyak yang
menurut aku itu sengaja sih Mas, memainkan psikologis perempuan gitu loh Mas. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang mengarahnya ke seksual gitu kan. Karena otomatis kan itu kan bikin sexual harassment yang mana itu kan emang buat kita kan nggak nyaman dan jadi mungkin harapannya adalah dengan kita membaca itu mungkin harapannya kita jadi down, terus jadi nggak banyak speak up lagi, kita jadi berpikir ulang ketika mau tampil gitu kan Mas. Cuman ya karena saking banyaknya komen-komen yang mengarah ke sexual harassment tuh akhirnya lama-lama jadi bukan menormalisasi ya Mas, tapi kayak aku kalau ada komen kayak gitu nggak aku baca sih sekarang Mas. Saya kayak DM kayak gitu nggak aku baca. Ya misalnya kayak ada Mas, bahkan ada yang kalau aku kemarin kan sering dipasangin sama Wulan. Bahkan kita berdua tuh sering dikatain ani-ani. Tahu ani-ani nggak maksudnya? Oh, itu yang buat motong padi? Bukan Mas, kok motong padi? Kalau di kampungku tuh buat motong padi, ani-ani itu. Ani-ani itu apa ya? Ini loh Mas, maaf ya Mas ya, maaf. Kayak semacam simpenan gitu Mas. Oh. Jadi aku nggak ngerti Mas, kenapa bisa dihubungkannya tuh dengan ya gitu loh Mas, kayak hah, kok bisa waktu aku baca juga aku bingung kenapa jadi mengarahnya ke sana gitu kan. Bahkan ada yang ekstrimnya, ada yang menurut aku antara ekstrim dan agak bodoh gitu ya Mas ya. Ada yang komen gini, saya lihat gini, coba deh kalian perhatikan, Vina dan Wulan ini selalu bersama selalu bersama, mereka itu sebenarnya adalah istri sirihnya Anies Baswedan. Ya masa kalau istri sirih rukun Mas berdua? Kok ada bodoh ya? Mas aku bilang kenapa kalian tahu nggak? Ini kan bersaing. Kalian tahu nggak kenapa anak dua ini sering bareng? Karena mereka itu istri sirihnya Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan denger nggak nih? Kayaknya aku yang sempat kita ceritain sih Mas, aku cuma ketawa-ketawa. Kayak masa iya kalau istri ini gimana sih kalau istri siri nggak bareng-bareng dong, nggak yang rukun berdua kemana-mana ya kan Mas? Menggambarkan sekejam itu ya. Sekejam itu Mas. Itu tuduhannya itu kan apa ya? Merendahkan ya Mas ya. Dan nggak ngerti Mas itu atas dasar apa ya Mas ya? Dengan maksudnya mereka bikin narasi dan ini Mas. Seperti ya aku curiganya, kita sih mencurigai bahwa itu memang ada yang briefing ya Mas, karena komen-komennya itu tuh serupa dan banyak yang komen, akhirnya tuh yang lain tuh juga mengikuti kayak gitu Mas, jadi kayak oh pada ngatain ani-ani kayak gitu Mas, kayak kok bisa mengarahnya ke situ, kenapa padahal kan aku ya kan aku Wulan, teman-teman yang sering ngonten ngomongin visi misi, memberikan konten-konten edukasi politik itu kan kita kan membahasnya kan lebih ke substansi ya Mas ya. Tapi kenapa serangan itu tuh serangan-serangan yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas gitu loh Mas. Betapa kan, memang dalam kenyataannya di dalam politik itu yang coba kalian sampaikan itu kan sesuatu pesan yang kemudian coba disampaikan dengan cara yang semenarik mungkin. Iya betul. Nah tapi kemudian di sisi lain memang ada kelompok yang memang dalam tanda kutip dipelihara melakukan serangan dengan cara seperti itu, tidak bermartabat itu ya itulah tadi beberapa statement yang walaupun dibawakan dalam nada yang ceria ya, tapi bisa dikatakan makna yang ada di dalam obrolan ini itu bisa dikatakan sesuatu yang sangat mengerikan dan juga menyedihkan. Karena memang apa yang dialami oleh para anak abah, terutama Vina Baswedan ini, itu adalah hal yang memang terus-terusan dialaminya selama dia menjadi salah satu jubir muda dari Anies Baswedan, atau bahkan sampai dengan saat ini masih memperoleh bully-bulian, baik itu yang secara verbal atau mungkin yang secara langsung ya. Kita tidak tahu, tapi beliau menyebutkan kalau di saat itu ada seperti ada penggiringan gitu loh. Ada sesuatu yang sudah direncanakan untuk membuli mungkin saja hanya dirinya atau bisa jadi semua para anak-anak abah yang memang terus-terusan menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Nah yang hebatnya di sini yang bisa kita ambil pelajaran dari Mbak Latifina ini adalah dia menganggap kalau bully-bulian selama ini, cacian-cacian yang ditujukan kepadanya itu seperti sudah menjadi makan pagi untuknya. Jadi sampai dengan saat ini melihat komen-komen yang sudah tampil, yang sudah ada sejak lama, itu bukan lagi menyakiti dirinya, tapi sudah menjadi bahan tertawaan.
Nah, mental-mental seperti inilah yang sepertinya harus diperoleh oleh seluruh anak-anak muda, terutama mereka para anak-anak abah yang memang selalu menjadi tujuan atau selalu menjadi alat bidik ya, bidikan bagi mereka para buzzer-buzzer yang entah itu dibiayai negara ataupun pribadi yang memang ingin menyerang para lawan-lawan politik. Hal ini memang sudah terjadi semenjak Anies Baswedan itu dicalonkan menjadi gubernur pada tahun 2017 dulu, sehingga andaikan muncul saat ini itu bukan sesuatu yang mengagetkan, karena bagi sebagian orang para buzzer-buzzer ini mereka tidak memiliki akhlak dan juga tidak memiliki adab. Yang penting mereka bekerja, dan dengan melakukan pemulihan itu mungkin saja dengan cara itulah mereka digaji. Tapi ya itu kembali lagi ya, ini semua hanya sekedar asumsi dan juga penilaian dari apa yang terjadi di ranah politik di tanah air kita kali ini. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua? Apakah memang sependapat dengan Mbak Latifina? Ya, buzzer itu dibiarin aja lah, memang udah segitu sifatnya gitu. Jangan-jangan kalau dia melakukan itu nggak makan nanti keluarganya. Apakah mungkin ada pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu ADN Project. Belum memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.